Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, Pak Haris. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Bu, sehat. Gimana perasaannya saat ini? Baik, Bu, baik. Baik ya. Apakah Bapak saat ini, kalau sekarang kan lagi musim-musim Piala Dunia nih. Nah, Iya, seperti yang saya dengar kan Pak Haris ini guru Penjas ya, PJOK. iya, Bu, Nah, kira-kira iya. di Piala Dunia ini Bapak Haris pilih negara mana sih untuk diunggulkan? Saya Argentina, Bu. Wah, sama dong kita Pak ya. Kita tim Tenggo Iya. berarti. Oke, Pak, ini kalau udah senyum-senyum begini udah bisa kita masuk supervisi nggak Pak nih? Karena kita Iya, harus bersemangat nih seperti Messi Pak. iya, Bu. Iya, bersemangat, Bu, Ya, bersemangat. calon juara ya Pak ya. Iya. Oke, nah Pak, Insya Allah. oke insya Allah ya Pak. Pada kegiatan supervisi kali ini saya ingin tanya kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan, yang ingin saya lihat. Ini ada kompetensi kan ada tiga nih ya. Di antara Iya. ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Saya akan kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, nah untuk dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira strategi apa nih yang sudah Bapak siapkan? Saya menyiapkan itu yaitu Tirta, Oke, yang Tirta. artinya adalah Mm-mm. tujuan, Oke. kemudian rencana aksi, berikut Aha. tanggung jawab, Bu. Oh, oke. Begitu. Oke, baik. Nah, saya izin tetap hadir di ruang ini saat Bapak melakukan coaching bersama rekan Bapak ya. Semoga Iya, iya, kehadiran Bu, ya, saya, iya. semoga kehadiran saya Iya, tidak Bu. akan mengganggu proses coaching tersebut. Iya, iya, Bu. Iya, untuk itu waktu dan tempat disilakan, Pak. Oke, Bu. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum, Ibu Masita. Waalaikumsalam ya Pak Haris. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Haris. Ibu Masita, tugas di mana, Ibu Masita? Saya tugas di SDN 8 Tibawa. Oke, lahan di bawah. Berikut, Ya. kira-kira apa tujuan kita hari ini, Bu? Tujuan hari kita ini hari Pertemuan yaitu hari ini, Bu. pertemuan hari ini yaitu kita ada supervisi dari Bapak. Oke. Kira-kira apa kendala Ibu selama ini, apakah di dalam proses pembelajaran atau di luar proses pembelajaran? Silakan berikut tahap-tahapnya, Bu. Ya, terima kasih Pak Haris. Kendala saya di sekolah itu yaitu dalam proses pembelajaran Pak. Terutama dalam disiplin waktu. Terus terang banyak siswa-siswa, yang kan siswa guru juga pun banyak yang terlambat datang ke sekolah, tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di dalam sekolah. Biasanya saya datang duluan di dalam kelas, biasanya ada 2 atau 3 murid yang datang terlambat. Nah, di situ juga macam-macam apa alasan mereka kenapa mereka terlambat. Biasanya mereka terlambatnya karena sering tidur lat begitu. Baru yang kedua banyak apa bermain game. Nah, itu, Pak. Oke, makasih. Kira-kira bagaimana Ibu menyelesaikan hal tersebut? Kira-kira bagaimana Ya, tahap-tahap Ibu supaya mereka itu tidak terlambat ke sekolah, Bu? iya, kiat-kiat saya yaitu saya langsung berbicara dengan siswa itu tersebut yang sering terlambat itu.
saya tanya langsung kepada mereka berdua. Jadi saya meminta kepada dia untuk lebih mengatur waktu lagi. Bisa bermain, bisa bermain gadget, tapi ada waktu-waktunya. Kalau sudah jam batas itu sampai jam 8 malam. Kalau sudah jam 8 malam, tolong dimatikan handphone. Kalau bisa kita istirahat jam 9 malam supaya masih ada waktu 1 jam untuk belajar. Supaya kalau ada tugas dari guru atau tugas sekolah, itu 1 jam itu bisa digunakan untuk mengisi waktu untuk belajar, yaitu mengerjakan tugas. Baru yang kedua, saya juga kalau memang siswanya tetap dikasih tahu tetap masih terlambat, saya langsung berkoordinasi dengan orang tua murid. Dengan orang tua murid yang tersebut supaya antara guru dengan orang tua murid ada kerjasama agar siswa tersebut lebih tertib lagi dalam mengatur waktunya. Begitu. Oke, kira-kira dengan adanya kolaborasi antara ibu dengan orang tua, hingga kira-kira kapan Bu? Kapan itu kolaborasi antara pada saat apa ibu melakukan kolaborasi dengan orang tua murid Bu? Silakan. Oke, terima kasih Pak Haris. Pada saat saya berkolaborasi dengan orang tua murid itu, pada saat saya sudah berulang kali menyampaikan kepada siswa tersebut, baru tidak ada perubahan, selang saya lihat 3 hari saya kasih waktu dulu ini siswa tersebut ini. Kalau memang dalam 3 hari tidak ada perubahan, itu saya langsung menghubungi, kan kita kan guru-guru itu kan setiap kelas itu kan punya ada WA group kelas masing-masing. Jadi saya bisa mengkoordinasi dengan orang tua murid lewat WA group. Kalau memang tentang itu masalah pribadi, tentang masalah siswa itu pribadi, nanti saya langsung chat pribadi juga, japri pribadi tentang permasalahan yang anaknya lakukan anaknya lakukan di kelas. Jadi saya akan berkoordinasi, maksudnya memberitahukan apa saja, kenapa dia terlambat, sampai kenapa dia ini. Jadi lewat WA baru saya minta kepada orang tuanya bisa datang ke sekolah, bisa ketemu saya untuk saya bisa wawancarai kenapa ini anak ini bisa seperti ini, seperti itu Bapak. Oke, berikut apakah cuma ibu yang berkoordinasi? Apakah dibantu oleh guru atau cuma ibu sendiri yang melakukan? Kalau untuk perwalian saya, alhamdulillah saya sendiri yang langsung terjun langsung di situ. Bisa baru saya juga kalau memang ada dapat kesulitan, biasanya saya berkolaborasi dengan guru-guru lain, begitu ada. Oke, setelah ibu berkoordinasi, kira-kira apakah ada peningkatan dari hasil kerjasama antara orang tua dengan guru? Apakah terjadi peningkatan kepatuhan atau cepat datangnya siswa atau tingkat disiplinnya, Bu? Iya, alhamdulillah dengan adanya koordinasi dengan orang tua, alhamdulillah ada perubahan Pak Haris. Anak itu sudah alhamdulillah setiap hari dia sudah tidak lagi terlambat, barunya dia sering tidak mengerjakan tugas rumah atau PR yang dari sekolah. Alhamdulillah sekarang dia sudah melaksanakannya tepat waktu. Alhamdulillah juga dia sekarang juga sudah datang ke sekolah juga tepat waktu. Dengan adanya itu, koordinasi dengan orang tua. Jadi kita guru dengan orang tua kerjasama di situ. Jadi alhamdulillah dengan itu ada perubahan meningkat. Maksudnya ada perubahan. Maksudnya yang dulunya sering terlambat, alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi terlambat. Begitu Pak Haris. Ya, berikut, apakah cuma seorang atau banyak yang terlambat, Pak? Alhamdulillah kalau yang terlambat itu tidak semua,
hanya beberapa orang, paling sekitar dua atau tiga orang yang terlambat itu. Tapi yang sebagian yang memang sudah ditegur itu berulang itu, yang satu orang itu yang sampai saya koordinasi dengan orang tua, yang lain yang dua itu saya cuma kasih tahu hanya berdua dengan anak tersebut. Alhamdulillah dengan itu mereka bisa datang lebih cepat lagi, begitu. Apa Bu tadi? Penyebabnya apa Bu? Sering menggunakan gadget sampai larut malam. Sering menggunakan. Kira-kira kiat-kiat apa supaya kira-kira kiat-kiat apa yang diberikan Ibu sehingga anak tersebut cepat datang ke sekolah, Bu? Ya, kiat-kiat saya memberikan pendampingan khusus, maksudnya saya memberikan masukan, baru arahan, maksudnya kenapa kita tidak bisa bermain gadget terlalu sering, maksudnya positifnya bagaimana, dia negatif. Saya memberikan itu kepada dia Pak, supaya dia mengerti bagaimana cara menggunakan gadget tersebut. Supaya anak-anak juga maksudnya tidak kecanduan dengan gadget. Maksudnya bermain gadget itu harus ada waktunya. Jadi bisa bermain tapi tidak melebihi jam, maksudnya waktu-waktu belajar, waktu tidur, waktu makan. Jadi maksudnya biasakan kalau memang suka bermain, nanti ibu saya bilang bikin atur waktu supaya jam berapa sampai jam main gadget, jam berapa istirahat siang, jam berapa belajar, supaya hari-harinya itu sudah sudah diatur dengan waktu, supaya dia tidak lagi maksudnya menghabiskan waktunya dengan bermain gadget seperti itu Pak. Apakah cuma Ibu sendiri yang melakukan? Apakah tidak ada kerjasama antara guru-guru? Apakah ada kerjasama? Contohnya Bu, kalau saya kan guru mata pelajaran toh, pasti ada juga yang terlambat pada saya. Siswa tersebut terlambat. Apakah pada saat contohnya Bu, pada pelajaran agama atau PJOK, apakah tidak ada kerjasama Ibu dengan guru tersebut, Bu? Oh, kalau soal itu ada kerjasama juga. Kan kalau guru SD itu dia merangkap Pak, dia tidak guru mapel, kecuali guru mapel itu hanya agama. Kalau guru SD itu dia merangkap dari mapel, matematika, semua itu guru perwalian yang mengajarkan, kecuali kalau kelas 1, 2, 3 itu dia hanya agama yang mapel sendiri. Kalau 4, 5, 6 itu matematika PJOK dengan agama itu yang mapel. Selain dari itu dia dirangkap oleh perwalian. Seperti itu. Ini kita kan memang ada guru di SD 8 itu. Saya juga sudah beritahukan dengan bilang ini anak ini sering terlambat, tapi alhamdulillah saya sudah koordinasi dengan ini orang tuanya, sudah ada perubahan. Baru saya juga sering tanya di perkembangan dalam dia sudah ada perubahan bagaimana saat alhamdulillah. Mama juga sering kasih masukan, sering kasih kepada saya, yang dia bilang itu anak juga sudah pertama-tama katanya masih sering terlambat, cuma karena saya sudah beritahukan kepada, jadi guru agama juga sering kasih arahan juga kepada anak tersebut, lain kali jangan terlambat. Baru juga guru agama juga sering memberitahukan kepada saya kalau maksudnya apa-apa saja yang dilakukan oleh anak tersebut di dalam kelas. Iya Bu. Dari semua itu kira-kira bagaimana kesimpulan Ibu? Dari seluruh itu bagaimana kesimpulan? Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Haris. Kesimpulannya setiap anak-anak itu berbeda-beda karakteristik Pak. Biasa anak-anak itu kan ada yang kita bilang, walaupun maksudnya kan kita tidak bisa main, maksudnya kalau ada masalah itu kan kita tidak bisa main dengan marah atau kita langsung. Jadi kita namanya siswa itu kita harus tahu dulu
bagaimana cara menangani siswa tersebut karena masing-masing siswa kan berbeda-beda karakter. Jadi saya lihat dulu kemauannya seperti apa, orangnya seperti apa, bagaimana saya bisa meluluhkan hatinya supaya saya bisa, maksudnya saya bisa membujuk di anak ini bisa berubah. Jadi di situ saya ambil, saya bujuk dia, baru saya ambil, maksudnya maksudnya saya supaya dia itu bisa mau dengar dengan saya mengambil dengan apa baik-baik, bertanya dengan baik-baik, baru kasih, maksudnya biasanya anak-anak tersebut itu karena kurangnya kasih sayang dari orang tua, karena anak yang sering banyak terlambat itu biasanya orang tuanya terlalu kerjaan mereka, jadi eh, kurangnya kasih sayang dari orang tua, jadi larinya ke permainan gadget. Nah, dengan adanya saya koordinasi dengan orang tua, alhamdulillah orang tuanya sudah, maksudnya biasanya sudah beritahukan kepada orang lain bagaimana perkembangan anak. Dia juga banyak sekarang sudah banyak waktu dengan anaknya. Kasih sayang dulu yang tidak pernah diberikan, maksudnya yang jarang diberikan oleh orang tuanya, alhamdulillah sudah baik lagi, maksudnya sudah lebih dekat. Alhamdulillah dengan adanya itu anak tidak seperti itu. Oke, kira-kira apa harapan Ibu ke depan? Kira-kira apa harapan Ibu ke depan tentang ibu? Oh iya, harapan saya ke depan, saya ingin bisa menjadi yang baik dianaki oleh, terutama kan kita sebagai orang muslim, jadi kita suka itu walaupun dia tar tapi alaknya tidak baik, saya suka itu anak saya berakhlak Ya, baik, yang pertama, yang kedua itu dia hormat kepada orang tuanya, guru, baru yang ketiga maksudnya eh, dia maksudnya jadi panutan dari temannya, itu aja Pak. jawaban Ibu. Silakan Ibu Lia. Uh, Oke. Oke, Pak Haris. Iya Bu, iya. Halo ya, Masya Allah. Luar biasa sekali tadi Pak. Saya Iya, iya, mendengar iya. bagaimana Bapak melakukan proses coaching dengan amat sangat baik, dengan apa ya, dengan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira menurut Bapak nih ya, apa yang sudah baik yang sudah Bapak lakukan selama proses tadi? Oke Bu, Mm-mm. terima kasih. Dari hasil ini saya telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap coach saya. Saya Mhm. mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dengan alur cerita Tirta. Mhm. Tirta itu tujuan, kemudian rencana aksi, berikut tanggung jawab, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih Pak ya, kira-kira. Nah, selama pembelajaran tadi, selama percakapan tadi, kira-kira ada sesuatu yang masih ingin diperbaiki atau ditingkatkan dalam Iya, pemberian pertanyaan yang berbobot. iya Bu. Apakah Mhm. Iya, saya ingin menggali lebih dalam itu tentang rencana aksi dari Ibu Masita tadi, Bu. Ah, Yaitu bagaimana dia apa mendiagnosa mhm. atau kelemahan-kelemahan yang ada pada muridnya. Oke, ya, Begitu, Bu. oke. Nah,
ke depan nanti nih Pak ya, kan Bapak ini sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagus sekali yang bisa menuntun Ibu Masita untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya ya terkait budaya positif tersebut. Nah, kira-kira em, apa menurut Bapak, apa yang sudah baik di dalam percakapan ini, dan jika ada sesuatu yang masih kurang, apa rencana Bapak untuk memperbaikinya atau untuk meningkatkannya? Oke. Dan saya, Ibu Masita telah melakukan yang namanya kolaborasi Mhm, antara guru dengan orang tua, Bu. mhm. Ya, dari Kemudian yang menjadi kendala beliau itu yaitu tingkat kesadaran daripada anak tersebut. Itu yang menjadi kendala, iya, Bu. iya, iya. Sehingga apa yang menjadi programnya Ibu Masita, Aha, kalau tidak ada dukungan dari anak, mustahil, iya. Bu. Oke, Begitu, Bu. iya. Ya, nah, dari Bapak sendiri nih, menurut Bapak, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak layangkan ke Ibu Masita itu sudah membantu Ibu Masita dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya? Iya, Bu, iya. Oke. Iya, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu Mhm. dengan mengidentifikasi masalah beliau, Bu. Oke, nah, Kemudian apa tujuannya, ya, ya, tahapan-tahapannya, ya, gitu, bagus Bu. sekali. Luar biasa, Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat melakukan coaching tadi? Oke. Makasih atas pertanyaannya, Bu. Mhm. Saya sangat eh, sangat bangga dengan Ibu Masita yang telah Mhm. menjawab pertanyaan saya itu dengan begitu bagus. Mhm. Insya Allah Ibu Masita dapat mengatasi masalah yang dihadapi beliau, Bu. Oke, nah ini kan Pak, kalau saya lihat Bapak sudah sangat bagus dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menuntun Ibu Masita untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, kira-kira saya mau tanya nih Pak ya, tindak lanjut Bapak ke depan nanti. Ini kan Bapak sudah sangat baik nih dalam melakukan proses coaching. Nah, kira-kira eh, apalagi nih selain mengajukan pertanyaan yang berbobot, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan lagi? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah eh, kehadiran, Bu, Oh, atau karena mendengarkan mama. aktif, Bu. Ah, Kehadiran atau mendengarkan aktif, Bu. Itu yang saya akan terapkan nanti, Bu. oke. Jadi Bapak sudah melakukan ah, pengembangan ya kompetensi terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan sudah sangat berhasil tadi saya lihat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak layangkan kepada Ibu Masita sehingga Ibu Masita bisa menemukan jalan keluarnya. Oke Pak, sukses terus untuk Bapak. Eh, Semoga bisa memberikan yang terbaik dan selalu dipertahankan prestasi yang sudah dicapai selama ini Iya, Bu, iya. terutama dalam melakukan coaching ya terhadap rekan. Terima Iya, kasih Pak iya. Haris. Insya Allah kita Iya, bisa sama-sama, ketemu Bu. lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya izin stop recording ya Pak ya. Iya.